Pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, bersama saya Peru Jasmi dalam program Kata KJ. Dan jika Anda baru bergabung, mari ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk kawan-kawan dan sanak kita yang meninggal dunia di tragedi Kanjuruhan di Malang. Nah, saya akan menarik persoalan itu ke Sumatera Barat dan saya minta Pak Win memberikan komentar. Mungkin bukan gas air mata, terjadi gempa ketika sedang terjadi pertandingan dan stadion penuh, itu para penonton lari kemana, berapa pintu Gor Agus Salim, bukan hanya keluar dari Gor Agus Salim, di luarnya dia lari kemana. Ini tentu harus dipikirkan oleh pemerintah yang punya Gor dan oleh panitia pelaksana dan aparat keamanan. Gambaran Pak Win bagaimana kalau peristiwa itu terjadi? Jangan-jangan stadion juga roboh misalnya. Silakan Pak. Ya, makasih Pak KJ. Yang jelas, pertama prinsip kita kan yang sama-sama kita canangkan gitu ya, kita tanamkan di kita itu adalah penonton itu datang dalam keadaan selamat dan pulang harus dalam keadaan selamat. Itu yang pertama. Nah, untuk melaksanakan itu adalah adanya mitigasi-mitigasi gitu ya. Namanya dalam setiap event atau apapun kan ada mitigasi risiko yang terjadi, yang akan terjadi gitu ya, yang perlu kita antisipasi. Nah, kemarin juga kami berkoordinasi dengan Ditintelkam Polda Sumbar. Nah, memang juga untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana kondisi stadion kita. Sepakat kita dengan Pak KJ bahwa tidak hanya kondisi pada saat pertandingan, tapi juga pada saat bencana alam ya, di mana kan Kota Padang sendiri kan dalam tanda kutip kan memang ada potensi gitu ya, bencana alam dan gempa. Nah, memang ini tidak bisa lepas dari pemerintah gitu ya. Tapi sebagai kita pengelola event, sepakat bahwa sepakat oleh Pak Camai, kita fanatisme gitu ya dalam tanda kutip itu ya, supporter ini kan kita harus kelola dengan baik gitu ya. Mereka adalah customer-nya kita gitu secara prinsip. Nah, kenapa terjadinya dalam tanda kutip fatality gitu ya, kecelakaan atau apapun, itu adalah rangkaian dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Salah satu contohnya misalnya protap yang tidak benar dari pengamanan. Habis itu juga mitigasi laju atau aliran manusia di dalam stadion yang tidak diperkirakan oleh panpel. Habis itu juga masalah pemilihan kapasitas stadion, di mana perlunya safety factor. Nah, termasuk juga kondisi psikologis dari seluruh orang yang ada di stadion. Nah, pertama memang kita harus mulai dari diri kita sendiri, dari klub ya. Kita dari klub sendiri selalu menyampaikan kepada teman-teman, pelatih, pemain itu. Setiap kita mau bertanding, saya selalu menyampaikan respect kepada seluruhnya, baik tim lawan, perangkat pertandingan, supporter, dan termasuk supporter tamu. Itu adalah sebagian dari pelayanan kita sebagai tuan rumah yang baik. Itu dulu yang pertama harus kita canangkan. Sehingga jangan nanti, mohon maaf, misalnya pada saat kita tuan rumah, kita menang, alhamdulillah, gitu ya, tapi selebrasinya memprovokasi. Itu kan juga tidak baik, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jaga dimanapun kita berada. Terus kedua, mengenai masalah panpel. Sepakat bahwa kita sudah memitigasi jalur orang, terutama di Haji Agus Salim gitu ya, kan timur dan barat. Nah, di situ kita sudah mitigasi kemarin sebelum liga dimulai, kita sudah request waktu itu ya. Kita melihat ya agak miris sebenarnya Pak KJ. Pintu-pintu di Stadion Haji Agus Salim kita itu tertutup dengan orang jualan. Itu yang sedihnya kita. Tapi itu sudah kita laporkan kepada Dispora dan sudah ditindaklanjut. Nah, kami juga sudah memitigasi aliran orang gitu ya. Bahkan pada saat pertandingan pertama lawan Persiraja gitu ya, selesai pertandingan besoknya kita kumpul sama teman-teman supporter. Dengan teman-teman supporter ini, halo Pak, masih jelas suara saya? Masih. Lanjut. Oh ya, oke. Dengan teman-teman supporter ini kita minta masukan. Kenapa? Kami berharap tidak adanya penumpukan manusia. Kenapa? Pada saat ada penumpukan manusia, itu banyak potensi kerawanan yang terjadi. Nah, pada saat pertandingan pertama itu, ternyata penumpukan manusia pada saat orang mau masuk stadion. Pada saat waktunya pendek, gitu setelah sholat maghrib, mereka berbondong-bondong masuk stadion, sehingga terjadi penumpukan. Nah, inilah yang kita evaluasi. Makanya kemarin itu, bertukarlah kita dari tiket barcode gitu ya, online gitu ya. Kita balikkan lagi ke offline dulu, karena adanya evaluasi, karena jaringan sinyal handphone tidak siap untuk menampung
koneksi ke server. Nah, itu yang kita perbaiki di pertandingan home kita yang kedua. Nah, tapi setelah orang masuk ke dalam, nah, kita bicara selesai pertandingan ataupun untuk evakuasi seandainya ada terjadi apa-apa, kan begitu ya Pak KJ ya, Pak Camai dan Pak Datua. Makanya kita sudah mitigasi pintu besar. Jadi pintu masuk pada saat pertandingan mulai dan pintu keluar pada saat pertandingan menjelang selesai, itu kita bedakan Pak KJ. Sehingga Maksudnya tidak terjadinya, jadi dibedakan. masuknya orang masuknya manusia itu, teman supporter itu di pintu-pintu kecil. Tapi keluarnya nanti di pintu-pintu besar yang ada di utara, ada satu yang besar di tengah itu, habis itu juga di selatan ada yang di tengah itu juga. Nah, di timur yang satu itu masih tertutup sebenarnya karena ada orang jualan. Nah, itu memang kita belum bisa minta buka ya, sampai sekarang belum dieksekusi sama Dispora. Nah, tapi kita tidak membuat orang keluar itu berlawanan arah, itu dulu yang penting. Karena bisa jadi seperti, mohon maaf ya, tragedi Mina yang dulu itu orang berlawanan arah, tidak dipisahkan jalur masuk jalur keluar, sehingga bisa terjadi tabrakan gitu ya, sehingga terjadinya potensi terinjak dan lain-lain. Tapi kalau satu arah mudah-mudahan aman. Terus yang kedua, pintu keluar itu memang kan di stadion itu cukup besar ya gate-nya gitu ya, sehingga ini juga menjadi jalur evakuasi dan masing-masing pintu itu selalu ada petugas yang standby memegang selama pertandingan di sana Pak. Jadi ada sesuatu apapun mereka menggunakan HT bisa sesuai dengan arahan nanti ya dari security officer dan juga di GC bisa memantau kondisi gitu ya. Kalau memang kita segera buka, kita segera buka. Nah, termasuk misalnya kalau evakuasi ya, pada saat misalnya gempa ataupun misalnya yang mudah-mudahan tidak terjadi misalnya ada tsunami, ya saya pikir juga kan ada jalur evakuasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang yang arah ke Ibis ya. Di situ kan ada shelter seingat saya. Nah, tapi memang ini menjadi pelajaran sih bagi kita semua, termasuk juga kemarin kita minta ke pihak kepolisian di Polda Sumbar bahwa kita sepakat bahwa kejadian ini luar biasa dan kita sepakat bahwa polisi juga berbenah gitu maksud kita ya, bahwa seperti larangan dari FIFA bahwa gas air mata itu kan tidak boleh masuk ke dalam stadion gitu ya. Kalau di luar stadion itu memang protapnya polisi gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam stadion itu kan ada juga turunannya peraturan PSSI dan peraturan FIFA yang mudah-mudahan meminimalisir kejadian kan begitu ya. Sehingga kemarin Pak Dir juga setuju pengamanannya seperti apa. Kebetulan beliau juga alhamdulillah berpengalaman beliau lama di Jakarta gitu ya, mengamani The Jack, dan beliau juga sering mengamankan setiap event nasional, internasional di GBK gitu ya. Memang benar di GBK itu tidak ada gas air mata, yang ada water cannon sebenarnya. Nah, itu yang kita juga pihak antisipatifnya seperti itu. Tapi juga ini kan tidak boleh dimulai, Pak. Mohon maaf lah, kondisi juga kadang-kadang gitu ya, oknum pengamanan mungkin yang juga karena memprovokasi massa gitu ya. Lewat dengan pakai pentungan, itu dikoreksi langsung juga dengan Pak Dir Intel bahwa kita juga sebagai polisi harus persuasif gitu ya, jangan menunjukkan apa ya, dalam tanda kutip seperti arogansi ya, memang penegak hukum itu, tapi juga tidak perlu melihatkan senjata lengkap ini karena ini hiburan bukan pertempuran gitu. Nah, ini yang perlu kita juga koreksi. Termasuk saya juga sedih sebenarnya Pak KJ. Setiap derby itu misalnya ya mohon maaf ya di Jawa, mungkin di Bandung atau di Jakarta ataupun Surabaya, Malang, pemain naik rantis itu kok ini kita mau main bola atau memang mau pergi ke Ukraina kan gitu, seperti mau perang gitu. Kok seperti ini kemasan sepak bola kita gitu ya. Kenapa nggak hal yang baik gitu. Itu juga yang perlu kita rubah mindsetnya gitu ya. Bahwa derby itu bukan acara ajang bunuh-membunuh gitu. Tapi memang ajang ketemu saudara dekat kita. Derby itu kan saudara dekat malah. Kok malah jadi ajang pertempuran gitu ya. Itu yang perlu kita pikir koreksi bersama bahwa sepak bola itu adalah hiburan yang menyenangkan, yang sukacita. Seperti Pak Rahmat sampaikan tadi, perginya tuh ke dalam itu kita bersukacita, bukan berduka cita, gitu ya. Nah itulah kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari sebenarnya dari kejadian-kejadian ini. Dan satu lagi memang kami juga berharap sebenarnya dengan kejadian ini juga membuka mata federasi bahwa selama ini sanksi Komdis itu sepertinya tidak berefek jera kepada berbagai pihak gitu ya. Saya melihat, mohon maaf ya, kadang-kadang pada saat ada kejadian pelemparan atau apapun kerusuhan,
dendanya hanya berupa uang. Habis itu mungkin 1 kali atau 2 kali tanpa penonton. Tapi tidak pernah yang kena selalu pasti kan ujungnya kan klub yang akan membayar gitu ya, walaupun subsidinya dipotong gitu. Tapi apakah ada efek jerah bagi dari itu? Dan saya juga sepakat dengan Pak Dat. Dan putus Pak. Tempat lain bisa sukses, kenapa lain bisa sukses, bisa memperbaiki dan dijabarkan ke publik gitu. Nah, sehingga kita juga bisa masing-masing koreksi. Oh, salah saya pihak B di sini, sehingga mereka melakukan perbaikan protap. Termasuk juga mungkin teman-teman juga, oh salah kami di sini, sehingga kami akan melakukan perbaikan seperti ini. Nah, ini yang perlu kita irikan bersama mungkin Pak KJ. Itu kira-kira Pak KJ. Baik, saya mau ke Pak Datuk lagi. Pak Datuk. Ya Pak. Nah, ini kan kalau pengamanan GOR tadi sudah disampaikan oleh Pak Win. Tapi itu menurut saya masih kurang. Bagaimana regulasi PSSI yang ketat, yang mencantol ke FIFA dikomunikasikan kepada aparat keamanan dan pemilik stadion, karena tim yang memakai stadion kan bukan dia yang punya, kayak kita nih PSP sama Semen Padang, bukan dia yang punya. Kita sudah berkoar-koar ini buka pintu lah semacam, yang punya enggak peduli, kan gitu Pak. Nah, gimana pendapatnya? Kalau bicara regulasi FIFA itu yang pengalaman kita Pak, itu tuh banyak mengatur di lapangan ya. Ya. Di lapangan, ukuran gawang, ukuran lapangan. Nah, terkait stadion atau tribun itu memang setahu saya ya, itu tuh memang dikembalikan ke federasi masing-masing. FIFA hanya membuat mungkin syarat jumlah penonton, jumlah tribun, jumlah kapasitas, perbandingan kapasitas lah, sama lintasan. Dan itu jadi kayak misalnya di Inggris sama di Italia itu beda karakter stadionnya. Nah, kalau di Inggris itu tuh tidak ada pagar setelah kejadian yang Hillsborough yang di Liverpool. Itu pagar dihilangkan semua. Nah, di Italia itu tuh ada dan ada jarak juga, ada lintasan. Nah, masing-masing tuh dikembalikan ke negara masing-masing. Nah, dengan kejadian yang kanjuruhan ini jadi semacam pembelajaran bagi kita semua, khususnya di permasalahan infrastruktur nih, Pak KJ. Jadi bagaimana kalau saya tuh kanjuruhan itu udahlah jadi tugu aja lah itu. Stadion itu udah lama, mungkin dengan Agus Salim itu udah hampir sama lah usia stadionnya. Udah 30 tahun, 20 tahunan Gajayana itu. Itu zaman masih Semen Padang sama Arema di Galatama pun tuh rumah. Dan kalau kita bicara Agus Salim, permasalahannya kalau saya melihat itu permasalahan di pintu. Saya juga pernah ke Gajayana kemarin waktu buat PSP ke Malang, kita lihat kalau di Jawa itu stadion itu pintunya itu udah besar Pak, udah lebar. Paling enggak 3 kali stadion Agus Salim ada ukuran pintu keluar masuk itu. Cuma memang kalau untuk masuk dibuka tuh mereka pakai pintu dorong tuh dibukanya sedikit, cuma besi itu bisa dibuka full. Nah, Agus Salim itu tuh dari dulu sampai sekarang tuh mungkin renovasi atau apa ya masih tidak ada ya, pintu tuh lihat ukurannya tuh cuman sebatas maksimal ya 2 orang 3 orang pas-pasan tuh udah sempit tuh ukuran pintu tuh Pak. Jadi memang kalau memang ada kejadian yang tidak kita inginkan di Agus Salim, itu tuh untuk evakuasi untuk keluar stadion tuh mungkin ya cukup memakan waktu. Paling mungkin kalau ada gempa itu kita ngumpul di tengah lapangan. Itu kalau ada gempa. Kalau ada kerusuhan, nah itu yang akan jadi masalah kan. Sedangkan lanjut Pak, terus. Ya, sedangkan kalau ada kerusuhan itu dinding pagar yang di dalam pun saya lihat juga Agus Salim tuh udah harusnya udah diperbaiki. Ya. Nah, standar-standarnya itu dengan kejadian Kanjuruhan ini seharusnya kita semua PSSI mulai menentukan, kita bicarakan bersama. Ingat Pak, yang di Inggris kejadian di Liverpool itu Perdana Menteri Inggris langsung menstop 5 tahun Pak. 5 tahun. Mereka membuat semacam dasar. Makanya kenapa Liga Inggris
memang 5 tahun mereka mundur dan Martin tidak ada kegiatan apa-apa. Cuma setelah itu, sekarang mereka jadi nomor 1. Di mana dewasanya supporter, di mana infrastrukturnya, tidak ada pagar di dalam sama sekali Liga Inggris, Pak. Mereka bisa tertib. Kalau dibilang ultras, dibilang fanatiknya lebih fanatik mereka daripada Indonesia. Cuma kenapa hal ini bisa terjadi di luar negeri itu semua kan butuh proses. Memang tidak bisa inilah. Nah, dengan kejadian ini, kalau saya berharap ya terlepas lah, kita juga berharap jangan di-ban PSSI atau Indonesia. Cuma minimal kita duduk bersama, tentukan standar stadion seperti apa, termasuk daerah-daerah yang tingkat bencana atau gempanya itu juga beda perlakuannya. Ini tuh Pak KJ. Baik. Sekarang ke Pak Camai. Pak Camai. Cek. Menurut Pak Camai, jika saran Pak Datuk tadi diturutkan, kita memakan waktu berapa lama untuk memperbaiki stadion saja di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kita ini mau main bola atau mau berkelahi. Nah, kalau kalah berkelahi, kalau ini itu bagaimana memperbaikinya menurut Anda sebagai wartawan olahraga senior? Dua hal. Contohnya seperti ini, Pak Khairul, Bang KJ. Indonesia, mungkin tolong dikoreksi Pak Win, belum ada satupun klub yang punya stadion. Demikian Pak? Ya. Artinya, Benar, yang punya stadion adalah pemerintah daerah. Ya. Nah, artinya lagi ditarik ke belakang, PSSI, klub, hanya pengguna. Nah, walaupun pengguna mereka bayar kan itu. Ya. Artinya tanggung jawab itu tidak bisa dilepaskan hanya dengan para pengelola kompetisi. Tanggung jawabku ada pada Setuju sekali Pak Camai. Tanggung jawab itu pada pemilik. Ya. Tadi Pak Win bilang sudah dikomunikasikan kepada Dispora Sumbar. Mungkin kalau orang Dispora Sumbar ada, catat ini. Setahu saya, kalau sudah dikomunikasikan, artinya dieksekusi. Terakhir, pertandingan lawan Serang, saya masih lihat beberapa pintu masih terkunci. Beberapa pintu masih terhalang oleh orang jualan. Nah, artinya proses komunikasi mungkin sudah, tapi ada eksekusi. Pemerintah daerah jangan tunggu dulu galodo, terus disiapkan ekskavator untuk dibereskan persoalannya. Bolehlah Padang Siti Jauh Laut saja yang bermasalah dengan galodo. Stadion jangan. Stadion artinya benahi terkait akses tersebut. Kita berharap jangan sampai duka Gajayana berubah pada duka Kanjuruhan bergeser kepada duka kita di Sumatera Barat dengan epicentrumnya ada tempat kita. Iya. Itu poin pertama. Nah, bagaimana kita runut ke belakang? Di Sumatera Barat, gelaran Liga 3, kalau memang tragedi Kanjuruhan kemarin nggak ada, itu PSSI sudah menyiapkan 4 venue untuk kompetisi di tingkat Liga 3. Demikian Pak Datuk? 4 stadion Pak Datuk ya? Ada stadion Ahmad Karim di Pasaman untuk 6 tim perserikatan bermain di Liga 3. Ada stadion Ilyas Yakub di Painan untuk grup B. Ada stadion Singaharau di 50 kota untuk grup C. Dan ada stadion mini Persikatim di kota Pariaman. Memang aura Liga 3 mungkin tidak setajam Liga 1. Tapi tidak ada salahnya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, stadion itu yang punya adalah pemerintah daerah. Hal-hal seperti ini menjadi perhatian. Kenapa demikian?
Jangan sampai nanti, oke, klasifikasinya di situ 125 orang tewas. Pak Datu kan punya pengalaman dengan Liga 3 musim lalu. Kan sempat juga. Ya, sempat. Sempat juga bagaduru kan gitu kan. Ya, bergeduru dia. Hanya karena persoalan pintu masuk, kita jadi persoalan, malu kita nanti. Ada 2-3 orang anak bangsa kita, anak nagari kita, yang maaf mati di lapangan. Karena bagaduru tersebut, karena pintu masuknya kecil. Jadi 4 stadion yang ada di Sumatera Barat yang akan dipakai untuk Liga 3 ini, harusnya juga di cross check lagi. Kesiapan itu, ini bukan tartam gitu. Ini kompetisi yang punya standar. Karena kalau ini tidak diambil pelajaran secara menyeluruh, artinya kita seperti menyiapkan stadion itu bukan sebagai hamparan lapangan sepak bola, tapi hamparan kuburan. Kalau hal-hal standar kecil seperti itu tidak diperhatikan, pemerintah daerah dimanapun, mungkin kita jadi harapan. Saya nggak tahu Ahmad Karim di Pasaman itu seperti apa. Saya nggak tahu standar-standar di Ideal Cakep itu seperti apa. Saya nggak tahu Singaharau, saya tahu beberapa, mungkin ada di beberapa spot yang memang pintunya lebar. Tapi kalau ini tidak dijaga dan segala kemungkinan ada penonton membludak karena fanatisme lokal, itu sangat terbuka kemungkinan. Saya yakin kalau orang-orang intel di kepolisian juga bisa menganef itu. Kita misalnya main sekarang ini kayak ego-ego kecil ya, ego-ego sederhana ya. Dan itu luka-luka tahun lalu. Kalau kita mau catat, Stadion Ahmad Karim di Pasaman, yang jadi tuan rumah adalah PSKPS Pasaman. Mereka punya luka masa lalu dengan PSKB Bukit Tinggi ketika PSKB Bukit Tinggi menjadi tuan rumah musim lalu. Kalau ini tidak diantisipasi, lain cerita. Nah, jadi ada 2 poin di situ terkait infrastruktur. Kalau soal Agus Salim, oke lah, kita dengar seperti itu. Dan ada standarnya jelas. Tapi kita berharap pintu-pintu stadion itu memang dibuka. Infrastruktur di 4 stadion Liga 3 ini juga harus diperhatikan. Ada potensi-potensinya yang saya bilang Pasaman dengan Bukit Tinggi itu akan jadi persoalan juga. PSKPS Pasaman dengan PSKB Bukit Tinggi. Mereka musim lalu dalam tanda kutip masih ada luka, masih berbekas, saya pikir itu. Kejadian-kejadian seperti itu. Nah, bagaimana Indonesia? Mohon maaf Pres KJ. Indonesia terakhir ketika Indonesia berhadapan FIFA Matchday dengan Curaçao, bukan Mangrasau ya, Curaçao. Bukan dengan Guam ya? bukan dengan Guam. Guam kemarin kan tanpa penonton. Dengan Curaçao itu, ketika ada benturan pemain Curaçao dengan pemain kita, masih ada lemparan-lemparan penonton ke arah pemain. Seingat saya ketika kita nonton di GBK, botol minuman itu nggak boleh masuk. Jangankan botol minuman, mancis aja, korek api nggak boleh masuk. Nggak boleh ngerokok. Om KJ mungkin bisa duduk di mana namanya di main lobby gitu ya, bisa ngerokok-rokok di situ. Tapi kalau di tempat stadion nggak bisa masuk. Saya juga bingung kenapa akhirnya flare bisa masuk. Karena korek api itu nggak boleh masuk. Apalagi benda tajam. Botol minuman saja tidak boleh masuk. Tapi ternyata kita masih kecolongan ketika pertandingan Curaçao FIFA Matchday kemarin, penonton masih bisa ngelempar. Nah, jadi artinya kita pahami secara sosiologi penonton kita yang memang fanatismenya begitu tinggi, tapi ketika tidak itu ditata terus, saya pikir itu bisa kebablasan. Seperti yang Datua sampaikan tadi, pemerintah Inggris menyampaikan 5 tahun untuk ngedep sepak bolanya, membenahi semuanya gitu. Akhirnya sekarang Liga Inggris menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang lagi-lagi seperti Bang KJ bilang, secara Indonesia seperti apa, saya belum yakin.
sekelas FIFA Matchday saja bisa kecolongan. Itu pertandingan yang sangat dipantau oleh FIFA. Nah, saya nggak tahu di mana, misalnya terakhir ketika Mato Angin di Makassar itu ya pintunya kecil. Iya. Akses masuknya bus pemain itu Kecil. bukan makanya menyatu dengan pendukung. Harusnya akses masuk bus itu terpisah, pintu masuknya sendiri gitu. Jadi memang ada lapisan yang harus ditembus oleh publik untuk bisa bersentuhan dengan pemain. Nah, kayak di GBK itu kan dia masuknya ada pintunya khusus, jadi supporter tidak bisa serta-merta masuk ke areal. Kalau ya paling yang terdekat itu mix zone kan, mix zone itu yang bisa didekati gitu. Tapi untuk bisa akses masuk ke situ nggak apa. Nah, sekarang pertanyaan Agus Salim juga seperti itu. Bus pemain itu datang di pelataran parkir. Nah, harusnya bus pemain itu ada di bawah stadion. Kalau kita lihat di Bandung Lautan Api di bawah stadion, ya Pak Win ya, di bawah stadion. Kalau kita lihat di GBK di bawah stadion. Jadi bukan bus itu turun di pelataran parkir, dihajar lagi. Nah, jadi banyak memang beberapa fasilitas yang memang serta-merta memang harus kita persiapkan. Saya khawatirnya Sumatera Barat tidak akan punya tempat untuk itu sesuai dengan standar. Kalau kita boleh perhatikan, Sumatera Barat nggak punya. Saya sering, kalau bahasa saya provokasi, kalau perlu Semen Padang ini pindah aja ke Riau sana gitu. Karena fasilitasnya lebih siap untuk itu gitu. Semen Padang FC ya. Karena coba Pak KJ mungkin belum pernah lihat atau sudah pernah lihat, mungkin tak terperhatikan, bus penonton itu berhentinya di tempat parkir, Pak. Itu masalah. Lihat saya. Ada lihat, Pak? Nah, Iya dong. Nah, iya dong. Itu masalah. Oke, Pak Cemai.